Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atira Ladawi Arif dengan nomor induk mahasiswa 204042412458 dari program studi Pendidikan Bahasa Inggris semester 3 angkatan 2024 kelas PBIB. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tugas dari filsafat pendidikan yang diampu oleh dosen Ibu Dr. Siti Riyadil Jannah MA, yaitu membahas tentang hakikat manusia dari 3 pandangan filsuf Yunani kuno, yaitu dari Aristoteles, Socrates, dan Plato, yang dimana saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu pendapat dari Aristoteles. Menurut Aristoteles, bahwasanya manusia itu adalah hewan yang berakal sehat, di mana manusia berbicara, berpikir sesuai dengan akal pikirannya, dan manusia atau bisa disebut adalah the animal that reasons. Dan manusia ini di mana manusia ini adalah makhluk yang berpolitik, atau bisa dikatakan dengan zone animals atau political animals atau zone politician. Dan selanjutnya manusia ini adalah makhluk hewan yang berfamili atau berkeluarga, dan di mana berlingkungan, di mana manusia ini memiliki halaman kampung halaman dan negara. Maksud dari Aristoteles sendiri mengatakan bahwa manusia adalah hewan yang berakal sehat, yang dimana manusia ini bisa berpikir dan membuat keputusan sesuai dengan akal sehatnya. Dan the animal that reasons, di sini kita dapat mengetahui bahwasanya manusia ini bisa bicara dan berpendapat sesuai dengan logikanya sendiri. Itu manusia. Dan dari kata politician, di mana bahwasanya manusia itu bukan diartikan sebagai manusia ini adalah manusia yang suka berkampanye, bukan seperti itu, tetapi di mana manusia ini bisa suka hidup bersama dan membentuk keluarga dan masyarakat. Jadi bisa diartikan bahwasanya manusia itu bisa berpikir, berbicara menggunakan otak dan akal sehatnya, dan hidup bersama dengan orang lain bersama-sama dengan berbahagia. Itu pandangan Aristoteles. Menurut Plato, bahwasanya manusia ini memiliki 3 aspek, yaitu yang pertama rasio, kehendak, dan nafsu. Di mana rasio itu adalah akal, bagian yang dimana rasio ini adalah bagian yang suka berpikir dan mencari kebenaran, itu yang disebut dengan akal. Di mana yang saya ketahui bahwasanya manusia itu tugas dari rasio ini adalah mengatur dan memimpin 2 bagian lainnya, yaitu adalah nafsu dan kehendak. Di mana manusia memiliki otak yang digunakan untuk memikir dengan baik dan untuk membedakan yang mana yang baik dan yang mana yang tidak baik. Dan adapun yang kedua yaitu adalah kehendak atau kemauan atau semangat, yang dimana bagian manusia yang berani, semangat, dan mau berjuang untuk hal yang benar. Yang dimana ini dimana hatinya manusia itu kuat, dimana kalau ada hal salah dapat mengetahui bahwa ini yang dilakukan salah, dan kita tidak suka, sementara kalau kita sukses kita menjadi semangat. Dan bagian ketiga itu adalah keinginan. Maksud saya itu adalah nafsu, di mana bagian nafsu kita mengetahui bahwa nafsu terdiri dari 3, tetapi di sini kita membahas nafsu bahwa nafsu yang ingin enak-enaknya saja, dia ingin makan, tidur, senang, punya barang bagus, punya hal-hal yang mewah dan lain-lainnya. Ini bagian yang dimana nafsu ini adalah kebanyakan menyukai hal-hal yang menyenangkan saja. Tetapi apabila berlebihan, maka ini bisa membuat kita menjadi salah jalan. Kata Plato bahwasanya
Tiga hal ini harus seimbang, yaitu rasio, kehendak, dan nafsu. Apabila tiga ini seimbang, maka kita akan menjadi adil dan akan berakhir dengan baik. Dan apabila nafsunya lebih kuat daripada akal, maka manusia bisa menjadi tidak terkendali. Bisa dikatakan manusia yang baik akalnya adalah manusia yang dapat memimpin hatinya, dan di mana hatinya ini dapat memimpin nafsunya. Nah, menurut Socrates bahwasanya hakikat manusia adalah barang siapa yang memiliki pengertian yang sejati akan memiliki kebajikan atau keutamaan moral, dan sehingga dia dapat menjadi manusia yang sempurna. Di mana Aristoteles di sini Socrates, di mana Socrates percaya bahwasanya kalau seseorang yang benar-benar tahu bahwa itu ada mengetahui hakikat kebaikan, maka dia akan berbuat baik. Jadi bahwasanya tidak ada orang yang mau melakukan kejahatan, tapi karena dia belum mengetahui hakikat dari baik dan benar, jadi dia belum dapat membedakannya. Sehingga jika seseorang dapat mengetahui kebenaran dengan sungguh-sungguh, maka otomatis hatinya jadi baik dan tindakannya juga baik. Dimana bisa kita katakan kalau orang sudah benar-benar paham dengan kebaikan, dia dapat mengetahui mana hal yang salah untuk kita lakukan dan mana yang baik untuk kita buat. Dan dimana kebaikan juga dikatakan sebagai pengetahuan menurut Socrates itu, dan dimana orang yang berilmu dan bijak akan jadi manusia yang sempurna karena dia hidup dengan hati dan pikiran yang baik. Baik, itulah 3 pendapat dari 3 filsuf Yunani kuno, yaitu Aristoteles, Socrates, dan Platon. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.